Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nuryanti dengan NIM 209250193. Saya adalah mahasiswi dari kelas AB8 angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan komisi jasa titip dengan mekanisme NPPN. Jasa titip atau yang biasa kita dengar jastip adalah usaha ketika seseorang membantu membelikan barang untuk orang lain. Biasanya barang tersebut dihasilkan dari luar kota atau luar negeri. Lalu, pelaku jastip akan mendapatkan komisi dari jasa yang mereka tawarkan tersebut. Jadi, yang menjadi penghasilan utama bagi pelaku jastip adalah dari komisi, bukan dari barang. Sekarang, jastip atau jasa titip tersebut semakin berkembang. Apalagi di era digital ini sangat-sangat mudah untuk memasarkan jasa tersebut karena bisa melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Karena bisnis jastip ini fleksibel, maka banyak orang yang beranggapan bahwa usaha jastip ini hanya sekedar usaha sampingan atau usaha kecil saja. Padahal, dari sisi perpajakan, selama masih ada penghasilan yang diterima, maka tetap termasuk ke dalam objek pajak. Banyak orang yang bertanya, kenapa jastip harus dikenakan pajak? Karena dalam aturan perpajakan, setiap tambahan maupun ekonomi yang diterima wajib pajak pada dasarnya adalah penghasilan. Jadi, walaupun bentuknya komisi, ongkos jasa, atau selisih harga, tetap dianggap sebagai penghasilan yang harus dilaporkan. Banyak pelaku jastip yang belum sadar bahwa kegiatan ini bukan hanya jual beli biasa, tetapi ada unsur jasa di dalamnya. Oleh karena itu, penghasilan dari jastip tetap masuk ke dalam pajak penghasilan orang pribadi. Jadi, yang dihitung bukan barang yang dititipkan oleh pelanggan, melainkan komisi yang didapat dari pelaku jastip. Selain itu, kita juga harus bisa membedakan antara barang pribadi dan barang komersial. Jadi, jika barang yang dibawa adalah untuk kebutuhan pribadi atau untuk oleh-oleh, ini bisa dikatakan sebagai barang pribadi dan akan mendapatkan fasilitas pembebasan tertentu. Tapi, jika barang yang dibawa untuk dijual kembali atau untuk kepentingan bisnis, maka ini dikategorikan sebagai barang non-pribadi atau barang komersial. Dan barang non-pribadi ini tidak akan mendapatkan fasilitas pembebasan yang sudah ditentukan. Dalam jastip, tujuan utamanya memang untuk bisnis. Jadi, fasilitas pembebasan barang pribadi itu tidak akan bisa dipakai. Hal ini penting dipahami agar tidak salah dalam mengira bahwa semua barang bawaan otomatis bebas pajak. Dan jika tujuannya itu komersial, maka kewajiban pajaknya pun berbeda. Sekarang kita masuk ke mekanisme NPPN. Karena jastip ini termasuk usaha jasa, maka jika pelaku usahanya belum membuat pembukuan lengkap, perhitungan pajaknya bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. NPPN ini dipakai yaitu untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi, pelaku usaha tidak harus menghitung biaya satu persatu secara detail. Untuk jasa perantara, norma yang digunakan adalah sebesar 50%. Artinya,
Dari komisi omset yang diperoleh, dianggap 50%-nya sebagai penghasilan neto, sedangkan sisanya dianggap sebagai biaya. Jadi, PPN ini memudahkan pelaku justip yang belum memiliki pembukuan yang lengkap. Sekarang, saya akan masuk ke contoh kasus untuk lebih mudah dipahami. Misalnya, ada pelaku justip yang bernama Sari. Sari ini menerima komisi rata-rata 35 juta per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, maka omset komisi Sari setahun adalah 420 juta rupiah. Sari ini belum membuat pembukuan lengkap. Status keluarganya Sari adalah tidak kawin dan nol tanggungan. Dari sini, kita bisa menghitung secara bertahap. Saya akan menjelaskan secara rinci supaya alurnya jelas dan mudah dipahami. Langkah yang pertama adalah menghitung penghasilan neto dengan PPN. Rumusnya sederhana, yaitu omset kotor dikalikan dengan norma. Karena norma untuk jasa perantara adalah sebesar 50%, maka perhitungannya adalah 420 juta dikali dengan 50%. Hasilnya yaitu 210 juta rupiah. Jika penghasilan neto Sari selama 1 tahun dianggap sebesar 210 juta rupiah, artinya Sari belum dikenakan pajak karena kita baru menghitung penghasilan bersih menurut norma. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini adalah penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP. Untuk status Sari ini yaitu tidak kawin dan nol tanggungan. Maka PTKP yang digunakan adalah sebesar 54 juta rupiah. Jadi, perhitungannya adalah 210 juta dikurangi 54 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 156 juta rupiah. Nah, angka 156 juta rupiah inilah yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan Sari. Jadi, hasil PKP untuk Sari adalah 156 juta rupiah. Inilah yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan Sari. Di dalam contoh ini, saya memakai tarif progresif supaya hasilnya mudah untuk dipahami. Sekarang, kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang, kita akan mulai simulasi PPh terutang. Untuk lapisan pertama sampai 60 juta rupiah dikenai tarif 5%. Jadi, 60 juta rupiah dikali 5%, hasilnya adalah 3 juta rupiah. Lalu, sisa PKP setelah lapisan pertama adalah 156 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah. Hasilnya adalah 96 juta rupiah. Sisa ini dikenai tarif sebesar 15%. Jadi, 96 juta rupiah dikali 15% adalah 14.400.000 rupiah. Jika kita jumlahkan total PPh terutang Sari selama 1 tahun yaitu 17.400.000 rupiah. Jika Sari belum memiliki NPWP, maka tarifnya lebih tinggi sehingga total pajaknya bisa mencapai 20.880.000 rupiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa jika pelaku usaha, khususnya pelaku justip tidak mempunyai NPWP, maka pajak yang harus dibayarnya itu akan semakin lebih besar.
Selain itu, jika tidak melaporkan SPT atau tidak patuh pajak, maka risikonya adalah bisa berupa denda, bunga, pemeriksaan, sampai sanksi administrasi lainnya. Karena itu, pelaku usaha just tip sebaiknya segera membuat NPWP agar tidak terkena pajak dengan tarif yang tinggi. Yang kedua, yaitu memisahkan uang pribadi dengan uang usaha agar pencatatannya bisa lebih mudah. Lalu yang ketiga, yaitu catat omset dan komisi secara rutin, walaupun hanya dengan buku sederhana atau aplikasi di handphone. Yang keempat, yaitu simpan bukti transaksi agar mudah jika suatu saat perlu dicek. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melaporkan SPT tahunan tepat waktu agar tidak dikenai denda. Jadi, kesimpulan just tip adalah usaha jasa yang menghasilkan komisi, sehingga tetap termasuk objek pajak penghasilan orang pribadi. Dengan menggunakan NPWP, perhitungan pajaknya bisa lebih sederhana. Dari contoh kasus hari, pajak setahun dengan NPWP adalah Rp17.400.000. Sedangkan tanpa NPWP bisa menjadi Rp20.880.000. Artinya, patuh pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga menghemat biaya dan membantu usaha lebih aman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.